Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So Anapanabhava is finished. Now Iriyabhata Bhava, bodily posture session. Punacha Param Bhikkhave Bhikkhu Kechando Va Kechamiti Bhajananti. Thido Va Thido Miti Bhajananti. Nisaino Va Nisaino Miti Bhajananti. Siano Va Siano Miti Bhajananti. Yatha Yatha Va Panassa Kayo Panihito Hoti. Tata Tata Nam Bhajananti. Punacha Param is again. Bhikkhave is calling him bhikkhus. Bhikkhu is a subject. Bhikkhu Bhajananti. Bhikkhu knows. So, Bhikkhu knows. Bhikkhu Bhajananti. Bhikkhu knows. Kichandava Kichamiti. Kichamiti. That's I'm going. Kichandava. When it is going. Tidava Tidomiti Bhajananti. Bhikkhu knows. Thus, I'm standing. Tidava. When it is standing. Nisainova. When it is sitting. Bhajananti knows. Nisainomiti. Thus, I'm sitting. Sayanova. When it is lying down. Bhajananti knows. Sayanomiti. Thus, I'm lying down. Yatha yatha va panassa kayo panihita hoti. Kayo, the body, panihita hoti, is a cat. Oh, panassa bana asa, asa kayo, the body of him or his body, panihita hoti, is a cat. Yatha yatha va, in which and which way? In such and such a way. Tata tatana pajanati knows that body, tata tata, in that and that way. In that and that way means, in a way, you keep your body. So that means you, Bhikkhu knows the body in a way you keep. So yeah, you need to know means in a way you keep means maybe you are sitting, maybe you are lying down. Actually, going, standing, sitting, lying down is already have. So yatha yatha va panassa is something different from previous one. So maybe you may forward, you may back, or you may be beside, you may be this side and that side, like that. It means Bhikkhu knows the body in a way he keeps. Okay.
Ya, jadi Anapanapaba itu sudah selesai. Sekarang kita memasuki Iriya Patha Paba. Itu bab postur tubuh. Jadi tadi saya sudah mengatakan puna caparam bikawe biku gacatowa gacamiti pajanati. Jadi punaca itu lagi dan lagi, biku itu sebagai subjek, pajanati mengetahui. Jadi artinya biku mengetahui ketika dia berjalan, ya selagi berjalan, biku itu tahu dia berjalan. Jadi bait-bait selanjutnya juga ada di buku Parita, itu Titowa, Titomiti Pajanati. Jadi ketika berdiri, juga dia mengetahui dia sedang berdiri. Bait selanjutnya, ya itu ada bahasa palingnya, Nishinowa, Nishinomiti Pajanati. Ya, ketika sedang duduk, biku tersebut mengetahui dia sedang duduk. Begitu juga bait-bait selanjutnya, ketika saya sedang berbaring, saya mengetahui saya berbaring. Setelah itu juga di postur apapun tubuhnya itu, di manapun tubuhnya itu berpindah, dia selalu menangkap penuh perhatian terhadap tubuhnya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi tubuhnya berpindah dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara ini dan itu. Jadi perhatiannya selalu menangkap tubuhnya yang berpindah-pindah dengan cara ini dan itu, dengan berbagai macam cara. Jadi dengan berbagai macam cara itu maksudnya adalah bagaimana kamu menjaga tubuh itu. Jadi maksudnya biku tersebut tahu bagaimana tubuhnya itu berpindah. Jadi sebenarnya postur tubuh, 4 postur tubuh itu sudah dijelaskan sebelumnya. Postur tubuh duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Tetapi ada postur tubuh yang lainnya, ya mungkin ketika berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain, ketika berjalan mundur, jadi bagaimanapun tubuhnya itu berpindah, dia juga mengetahui postur tubuh yang lainnya. Apakah itu berjalan mundur ke sisi kiri, ke sisi kanan, berbagai perpindahan dari tubuhnya, dia juga mengetahui. So the last sentence is to cover all posture. Ya, jadi bagian yang terakhir itu menangkap tubuhnya berpindah dengan cara apapun, dengan berbagai macam cara, itu melingkupi atau mencakup seluruh postur tubuh. So about this practice, to know as an element how we go or stand, sit, and lying down. So first of all, the mind arises. I want to go. I want to stand, sit, lying down like that. Consciousness arises, mind arises. That consciousness of mind cause the wind to arise. So wind cause vinyati.
intimation, bodily intimation arise. So in this way, first of all, started from the mind. After that, the mind produces wind to state this and that. So because of more wind element in some kalabas, some materialities, so from that materiality, we may bring our body. So we may be rise up, we may be sit and lying down, walking. So you should understand it in this way. So like, for example, our clothes. So because our body, clothes are not made of mind, it is made of temperature. But if we sit, so clothes also have to be accordingly. So if we stand, clothes also have to be accordingly. So in the same way, so the mind produces just a mind-born materiality, which is predominant in wind element. Predominant means when the quality is higher. So it is just a mind-born materiality. There are the other materialities born by temperature, born by gamma, born by food. All have to follow, have to be brought by mind-born materiality. So in this way, we are standing, sitting, lying down. So in any posture. So meditator should see arising consciousness. It is causing wind element. Wind element is causing bodily posture. So if you know in this way as an element, so you are practicing this session. Not just knowing I'm going, standing, lying down, and walking. Not just that. You need to know process. You need to know as an element. Ya. Jadi mengenai pelatihan ini perlu juga mengetahui berbagai jenis elemen. Jadi elemen apa yang terjadi ketika berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan. Jadi elemen apa yang terjadi ketika perpindahan postur tubuh. Jadi bagaimana caranya mengetahui elemen tersebut? Jadi pertama-tama muncul pikiran ingin pergi. Atau muncul pikiran, oh saya akan melakukan hal ini. Pikiran muncul terlebih dahulu. Kemudian pikiran itu memunculkan elemen angin. Jadi muncul elemen angin untuk berangkat atau untuk beranjak. Jadi dari elemen angin itu juga menyebabkan muncul materi yang lain, kita sebutnya sebagai winyati. Jadi elemen angin itu menyebabkan winyati, kayak winyati untuk muncul. Jadi isyarat tubuh pun muncul. Dengan demikian, kita bisa ambil dari awal itu, mulai dari pikiran, saya ingin melakukan ini dan itu. Kemudian, elemen angin muncul. Ya, elemen angin itu disertai dengan beberapa kalapa. Jadi dari materi tersebut itu membawa tubuh kita berpindah. Jadi mungkin dari duduk, beranjak, berdiri, berjalan. Jadi contohnya, di tubuh ini kan ada pakaian. Ada jubah yang merekat
atau menempel di tubuh. Jadi jika duduk, maka jubah itu akan mengikuti ya bentuk duduk begitu. Jadi jubahnya akan bersesuaian dengan postur tubuh duduk. Demikian juga ketika berjalan, maka jubah itu juga akan membentuk ya bentuknya sendiri ketika berjalan berbeda. Dia akan mengikuti tubuh. Jadi dengan cara yang sama, dengan contoh demikian, di materi tubuh ini sebenarnya banyak elemen. Ada elemen atau rupa materi yang dihasilkan dari pikiran. Ada materi yang lainnya itu dihasilkan oleh kama, ada materi yang dihasilkan oleh temperatur, ada materi yang dihasilkan oleh sari nutrisi atau makanan. Jadi materi yang dihasilkan dari kama, temperatur, dan sari nutrisi itu harus mengikuti materi yang muncul dari pikiran. Jadi materi yang muncul dari pikiran itu membawa tiga yang lainnya. Materi dari hasil kama, utu, dan ahara itu dibawa oleh materi yang dihasilkan oleh pikiran. Jadi dari pikiran, ya kesimpulannya dari pikiran itu muncul angin, elemen angin, setelah itu muncul postur tubuh. Mengetahui dengan cara demikian, inilah cara berlatih di bab Iriyapatha ini. Jadi sebenarnya bukan hanya 4 postur tubuh, tetapi 4 postur tubuh itu juga dibarengi dengan elemen-elemen yang memiliki sumbernya masing-masing. So after that, Iti Dhamma Kaya Kaya Nupasi Viharati, you should do your body. It is the internal body. Bahidava Kaya Kaya Nupasi, you should do external body towards others. Ejada Bahidava, sometimes you do yourself, sometimes you do for others. So it is the same as before. Ya, setelah itu bait selanjutnya iti ajatawa kaya nupasi viharati bahidawa dan seterusnya. Jadi ajatawa itu adalah ketika kamu melatih berdiam merenungkan tubuh kamu sendiri sebagai tubuh. Begitu juga dengan bahida, itu kemarin sudah dijelaskan, ini merenungkan yang eksternal. Berdiam merenungkan tubuh eksternal sebagai tubuh. Jadi ini sebenarnya sudah dijelaskan sama seperti yang sebelumnya. After that, Samudaya Dhamma Nubasi. So, Samudaya is something causing it to arise. So, it is to see arising of causes. What are causes here mentioned? There are 5 causes. Avijja, Tanna, Upadana, Sankhara, and Kamma. It is according to Paticcasamuppada. So these are causes. When we have this mind, when we have this body, because of avijja, not knowing and truly. Not knowing and truly means not knowing as a rupa, nama, cause and effect, rising and perishing in the past. It is avijja. What we know is this is me and mine, man and woman, like that. So as long as we have avijja, we will have this body. So for the Arahanta, no more avijja. They know truly as a rupa, nama, cause and effect, rising and perishing. Because of this, after Arahanta passed away, they were not reborn. So avijja is the cause. Tanha, craving. If we don't know truly, we will have a craving. We are attached to this body. So because of this, we have this body. Upadana. Upadana is a clinging, strong attachment, wrong view,
ignorance, those are called clinging. So we have an attachment very much about our body. We take care a lot. So as long as we have upadana, clinging, we will have this body and mind. So next one, karma. Karma is a chetana, volition or stimulation to do something. So now we are talking in Dhamma, listening in Dhamma, we have a chetana, become karma. So because we have a avijja, if we're not knowing, whatever we do become karma. So the cause of human and deva life already arise. As long as we have a karma, we will have this body. So now we are listening in Dhamma, talking in Dhamma. So our chetana will produce human and deva life. So if we don't know, rupa, nama, cause and effect, arising and perishing enough. So if we are not like Arahanta, so whatever we do become karma. So that karma will produce body. Because of this, karma also one cause. Sankhara. Sankhara is the factors arising together with the karma. So it is quite similar to karma. So it is also the cause. So here, samudaya. The causes means avijja, tanha, upadana, sankhara, and karma. So you need to do connection with this body. So how to connect? Because arising of avijja, this body arises. Especially karma born materialities arise. Because arising of tanha, karma born materiality arise. Because arising of upadana, because arising of karma, because arising of sankhara, this body or karma born materiality arise. So based on this teaching, you need to do in this way. It is called samudaya dhamma nupassi. Next one, vaya dhamma nupassi. For the vaya dhamma nupassi, you need to do perishing. Because of perishing of avijja, karma born materiality perish. Because of perishing of tanha, upadana, karma, sankhara, so karma born materiality perish. Okay, next one. Samudaya vaya dhamma nupassi. Based on this word, you need to do. Because of arising and perishing of avijja, karma born materiality arise and perish. Because of arising and perishing of tanha, upadana, karma, sankhara, karma born materiality arise and perish. So in this way, you need to practice. If you practice in this way, what will happen? Athikaya diva banasa sati pechupatita hoti. So his mindfulness will exist. Thus, there is a body. For what? Yawa deva jnana madaya padesati madaya. For the sake of just knowledge. For the sake of just mindfulness. Or remembering Gananga. Anasitocha viharati. Meditator lives, dwells without dependence, with a craving, with the wrong view. Nacha Genji Loke Upariyati. He doesn't clinging anything in the world. It won't be called in this way also. Bhikkhu, the Bhikkhu, viharati, dwells,
lives. Kayanupasi, descending as a Kaya. Kaya in a Kaya. Okay. Ya, setelah itu samudaya dhamma nupasi viharati. Jadi maksudnya adalah sesuatu penyebab yang menyebabkan kemunculan. Apa yang perlu dilihat? Apa itu sebabnya yang menyebabkan kemunculan? Dan apa kemunculan yang terjadi? Ya, sebabnya itu ada 5 sebab. Awija itu sebagai sebab. Kemudian tanha, upadana, sangkara, kama. 5 hal ini adalah sebab. Ini adalah cara paticca samuppada. Jadi, kita memiliki tubuh. Kenapa tubuh ini muncul? Karena awija. Jadi karena tidak mengetahui secara benar bahwasanya tubuh ini hanya rupa, hanya nama, hanya anicca, dukkha, dan anatta. Jadi biasanya mengetahui bahwasanya tubuh ini sebagai laki-laki, ini perempuan. Jadi selama kita mengetahui dengan cara demikian, maka terdapat awija di sana. Melainkan di sisi yang lain, arahanta itu mereka selalu melihat rupa itu ya sebagai rupa, tidak sebagai laki-laki, tidak sebagai perempuan, tetapi hanya rupa yang muncul dan lenyap, merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Tidak memiliki awija, oleh karena itu arahanta juga. Ya, setelah parinibbana, itu tidak lagi terlahirkan dimanapun. Tidak lagi mendapatkan tubuh yang baru, karena sudah tidak ada awija. Jadi awija ini adalah penyebab kemunculan dari tubuh. Kemudian sebab lain dari tubuh ini adalah tanha. Karena kemelekatan terhadap tubuh, maka muncul tubuh. Jadi kemelekatan ini kemelekatan yang ada di masa lampau. Jadi begitu juga dengan awija. Awija itu di masa lampau tidak mengetahui kebenaran sehingga kita mendapatkan tubuh ini. Ketika ada ketidaktahuan, maka juga kemelekatan muncul. Dan kemelekatan di masa lampau itu menjadi sebab kita mendapatkan tubuh yang ini. Tubuh yang di saat ini, kehidupan ini. Jadi upadana juga sama, itu menjadi sebab bagi kemunculan tubuh. Jadi upadana itu adalah kemelekatan yang sangat kuat, yang dibarengi dengan pandangan salah. Biasanya ya orang itu ingin menjaga atau memelihara tubuhnya agar baik. Jadi ketika mereka berpikir demikian, ya itu dibarengi upadana. Ingin tubuhnya selalu bagus, selalu baik. Melekat terhadap tubuhnya terlalu banyak, itu adalah upadana. Karena upadana itu juga bisa menyebabkan tubuh yang baru. Jadi karena upadana, maka akan menyebabkan tubuh dan pikiran itu muncul. Setelah itu sangkara. Sangkara itu adalah cetana untuk melakukan sesuatu. Jadi sama seperti kama. Jadi contohnya mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan kelahiran di alam dewa atau manusia. Jadi ada cetana untuk mendengarkan dhamma. Ya, selama seseorang itu mengakumulasi kama, maka akan selalu ada lagi kehidupan yang baru dan kehidupan yang baru. Dan di setiap kehidupan itu memiliki tubuh yang baru dan tubuh yang baru. Jadi selama seseorang itu masih melakukan kama, ya mereka akan mendapatkan tubuh lagi. Jadi mendengarkan dhamma itu bisa menghasilkan kelahiran sebagai dewa atau manusia. Jadi tidak mengetahui secara tidak melakukan kama. Bagi arahanta, mereka tidak melakukan kama lagi. Ya, sehingga mereka tidak akan mendapatkan tubuh yang baru. Tetapi kita melakukan kama sehingga akan mendapatkan tubuh yang baru. Itu sangkara. Jadi yang terakhir kama. Kama juga menyebabkan munculnya tubuh yang baru. Ya, kama ini sebagai potensi
potensi dari hasil sangkara. Jadi 5 sebab awija, tanha, upadana, sangkara kama itu menyebabkan rupa atau tubuh ini muncul. Jadi khususnya adalah materi hasil dari kama muncul. Penyebabnya adalah ya 5 sebab awija, tanha, upadana, sangkara, kama. Inilah cara merenungkan samudaya dhammanupasi. Jadi merenungkan penyebabnya. Jadi saya berdiam merenungkan sebab dari tubuh, sebab dari rupa. Ada 5. Setelah itu kita lanjut ke waya dhammanupasi. Itu adalah kepadaman. Jadi merenungkan awija itu juga muncul dan padam. Ya, kamaja-rupa juga padam. Jadi sebab itu awija, padam. Akibatnya itu tubuh atau kamaja-rupa itu juga padam. Jadi penyebabnya tanha, kemelekatan, itu padam. Ya, tubuh atau kamaja-rupa itu juga padam. Demikian juga dengan upadana, sangkara, kama, itu kepadamannya direnungkan sama juga. Tubuh sebagai hasilnya, khususnya kamaja-rupa itu juga padam-padam. Jadi itulah yang disebut sebagai waya dhammanupasi. Jadi merenungkan, berdiam merenungkan kepadaman dari tubuh. Setelah itu samudaya waya dhammanupasi. Itu merenungkan kemunculan dan kepadamannya. Jadi sebabnya itu muncul, maka tubuh juga muncul. Jadi sebabnya itu padam, tubuh juga padam. Jadi sebabnya ada 5. Ya, tubuh itu ya secara spesifik adalah kamaja-rupa. Jadi setelah melatih demikian, apa yang terjadi? Baik, selanjutnya ya atikayotiwa panasa sati pacupati tahoti, itu ketika perhatiannya selalu diletakkan di tubuh, memiliki penuh perhatian terhadap tubuh, melihat bahwasanya tubuh itu memiliki 5 sebab. Karena ada 5 sebab, maka tubuh atau materi itu muncul. Ya, setelah itu juga 5 sebab itu padam, tubuh atau materi itu juga padam. Jadi karena ada sebab yang muncul, maka tubuh itu muncul. Karena kepadaman dari sebab, maka tubuh itu juga padam. Dengan perhatian seperti demikian, yaitu pikirannya selalu diletakkan di tubuh seperti demikian. Untuk apa? Jadi yawa dewa nyana mataya patisati mataya, untuk pengetahuan. Jadi hanya untuk pengetahuan. Meditator setelah merenungkan demikian, anisito cak wiharati nacak kinci loke upadiyati. Meditator tidak melekat kepada apapun, jadi tidak melekat dengan pandangan salah, ya tidak akan memiliki kemelekatan terhadap apapun di dunia ini. Jadi ewan piko, bikawe biku, kaye, kaya, nupasi, wiharati. Demikianlah seorang biku berdiam, merenungkan tubuh sebagai tubuh. Okay. Iryabhata Baba is also finished. Now we will go Samajana Baba. Punacha Brand say again. Bhikkhu is calling in bhikkhus. Bhikkhu is a subject. Will connect Samjana Kari Hoti. With this word, will connect. So, Bhikkhande, when going forward. Padayagande, when going backward. So, Samajana Kari Hoti. Kara is a does or do or does. E is always, not just one time, 2 times. Usually you do. Kari. Samajana with wisdom. Usually does with wisdom. When going forward, when going backward. Bhikkhu usually does with wisdom.
With the wisdom means by knowing, by understanding. Alokite, when seeing forward. Vilokite, when seeing beside. Samajana kari hodi. Bhikkhu usually does with the wisdom, by knowing, by understanding. Samanjite, when bending. Pasarite, when stretching. Samajana kari. Sangadipada chivara dharane. When bringing double rope, board, normal rope. Aside, when eating. Pide, when drinking. Kaide, when eating. Saide, when licking. Samajana kari. Bhikkhu usually does with the wisdom. Ochara basawa kame, when urinating, defecating, samajana kari, bhikkhu does, usually does with the wisdom. Kade, when going. Tide, when standing. Nisaine, when sitting. Saude, when sleeping. Jagride, when waking up. Paside, when talking or saying. Donivawe, when being quiet. Samajana kari, bhikkhu, samajana kari hodi. Bhikkhu usually does with wisdom. So, it is also quite the same as previous one. But here in a commentary, say if you want to know definitions, you should go to Samanya Phala Samanya Phala commentary. Here said. But anyway, I will explain in brief later. You sure? Ya, kita sudah menyelesaikan bab Iriyapatha. Kita akan pergi ke Sampajana Pabah. Itu bab pemahaman jernih. Jadi, punaca parambikawe biku, abhikante, patikante, sampajana, kari, hoti. Jadi, puna itu berkali-kali, lagi dan lagi. Biku itu sebagai subjek. Sampajana, kari, hoti itu nanti ada hubungannya dengan subjeknya atau pelaku. Setelah itu, ya, biku biasanya itu mengetahui dengan kebijaksanaan, memahami. Itu sampajana kari hoti. Jadi abhikante itu adalah ketika berjalan maju, patikante itu berjalan mundur. Jadi biku biasanya mengetahui dengan kebijaksanaan, memahami ketika dia sedang berjalan maju, ketika dia sedang berjalan mundur. Setelah itu alokite, vilokite. Jadi sampajana kari hoti. Jadi biku itu juga biasanya mengetahui dengan kebijaksanaan, memahami bahwasanya dia sedang melihat ke depan atau melihat ke sekeliling. Demikian juga samijite, pasarite. Itu biku juga mengetahui ketika dia sedang merunduk atau membuat tubuhnya itu seperti meregangkan tubuhnya. Jadi mengetahui. Jadi setelah itu samgati pataciwara darane, itu juga seorang biku mengetahui ketika dia sedang membawa dua jubahnya. Jadi membawa jubah double-nya itu ketika dibawa, ya biku itu juga memahami. Setelah itu asite itu ketika makan, pite itu ketika minum, kaite itu juga sama ketika makan,
Saite itu ketika mengecap. Jadi biku juga mengetahui ketika dia makan, minum, ya mengecap. Mengetahui dengan kebijaksanaan, ya dengan pemahaman, memahami. Setelah itu ucara pasawa kami. Itu ketika sedang membuang air besar, ketika membuang air kecil, ya biku itu juga mengetahui dengan kebijaksanaan, memahami. Setelah itu gate, tite, nisine. Ketika pergi, ketika berdiri, ketika duduk. Sute itu ketika tidur. Jagarite itu ketika terjaga. Basite, tunhi bawe itu ketika mempertahankan keheningan. Ya biku itu juga mengetahui, memahami dengan pemahaman jernih. Jadi sebenarnya pemahamannya ini, ya memahaminya secara bagaimana itu sebenarnya dijelaskan seperti yang sebelumnya, merenungkan tubuh sebagai tubuh. Tetapi di kitab komentar dijelaskan jika ingin definisi yang lebih luas, ya boleh lihat ke Samanyaphala Sutta. Okay. Here it is called samajana. Samajana is wisdom. So sometimes they use sati samajana, mindfulness wisdom. If you want to do something, first of all, you need to remember. Also, you need to understand. So sati samajana. So many meditators ask it from time to time, should I continue to sit or should I stand up? So should I change or should I change? They ask it. So here it is the answer. So there are 4 kinds of samajana. Number 1, sataka samajana. If you want to do something, you want to stand or sit, moving forward, backward. If you want to do something, first of all, you need to think, what is the benefit? Now we are talking in Dhamma and listening in Dhamma. If you want to stand up, so before standing, you need to remember, you need to have an understanding. Should I continue to sit or should I stand up? Which one is beneficial? So you should choose beneficial one. So choosing beneficial things is wisdom. So after having wisdom, you may change your posture based on benefits. So sometimes when we have a kilesa by sitting, so let's say anger, if we stand up from the meditation, we may talk something to someone. It is not proper. So if possible, if you think it is beneficial, you should continue to sit until defilements or anger is disappeared. As long as you don't move, no much problem. So like that. Or another way, if meditation is good, although you have this thought, for example, sometimes the meditation is very, very good, maybe jhana, start to go into the jhana. But you may hear the sound for the lunch. So should I continue to sit? Should I get up? What is beneficial? Losing lunch or losing jhana? So like that. Yeah, some people, losing lunch is no problem. So okay, I will continue to sit like that. So
based on benefits, we have to choose. So it is a Sataka Samasinya. Whatever we do, the same. So you need to remember, also you need to have a wisdom. Ya, oke. Sekarang adalah babnya disebut sebagai sampajana. Jadi sampajana itu maksudnya adalah kebijaksanaan. Jadi kadang disebut sebagai sati sampajana. Artinya sati itu perhatian penuh, sampajana dengan kebijaksanaan. Jadi mengingat apa yang memahami dengan jernih apa yang akan dilakukan dengan penuh perhatian. Jadi banyak meditator itu bertanya, apakah saya perlu melanjutkan meditasi duduk atau harus meditasi berdiri? Jadi di sini ada jawabannya, ada 4. Yang pertama adalah sataka sampajana. Jadi maksudnya, jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu perlu merenungkan apa manfaatnya. Jadi sekarang kamu sedang mendengarkan Dhammadesana. Ya, ketika saat ini kamu berkeinginan untuk berdiri. Coba renungkan apa manfaat dari berdiri. Apakah memiliki manfaat dengan berdiri? Jadi, memilih hanya sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah kerja dari kebijaksanaan. Jadi berlandaskan pada manfaat yang didapatkan, maka akan merubah postur, ya, postur meditasi begitu. Jadi contohnya yang lain, jika kita punya kemarahan, pikiran yang aku salah, ya, kita mungkin ingin berdiri, tidak melanjutkan meditasi, kemudian berbicara, ya, mencerca orang-orang, maksudnya mengatakan sesuatu yang buruk mengenai orang lain. Jadi jika demikian, maka perlu pemahaman bahwasanya jika ada kekotoran batin, maka tidak boleh berdiri. Perlu duduk sampai pikiran kemarahannya itu berhenti. Jadi dengan demikian, maka tidak akan ada banyak masalah. Jadi di contoh yang lain, meditator yang bagus. Meditator bagus ini memiliki konsentrasi jana. Ketika bermeditasi di dalam jana, dia mendengarkan suara bel untuk makan siang. Jadi dia merenungkan, apakah saya harus makan siang atau saya dalam arti kalau saya makan siang, maka saya memutuskan konsentrasi jana ini. Saya akan memberhentikan konsentrasi jana ini. Jadi saya perlu memberhentikan konsentrasi jana ini atau saya hanya meninggalkan makan siang, tidak ikut makan siang. Jadi beberapa meditator mungkin merenungkan bahwasanya lebih bagus kehilangan makan siang itu masih oke daripada kehilangan jana. Jadi dia lanjut bermeditasi melanjutkan jananya. Jadi apapun yang dilakukan perlu pemahaman jernih dengan penuh perhatian, memahami dengan kebijaksanaan. Next one is Sabbaya Samazanya. Sabbaya is suitable or not. Quite the same as the previous one. So in the commentary mentioned in this way, going to Chaitya, going to Buddha is beneficial. But in this time, there are many people in the pagoda, in the Chaitya. So if many people, for the bhikkhus, it is not suitable to go. It is very crowded. So meditate with people. So because of this, for the bhikkhus, it is not suitable time. So
reflecting in this way is suitable or not. For example, like a durian. Durian is good, generally beneficial. But for me, in this time, is it suitable or not? May not be suitable for everyone. So like that. This kind of thinking, understanding is called Sabbaya Sampajanya, knowing suitable or not. Going to pagoda is beneficial. Yeah, but suitable or not means, let's say this time is crowded, so for the bhikkhus, not suitable. Like a durian is good, beneficial. Durian fruit. Durian fruit. Okay. Generally beneficial, but for some people, suitable or not. Ya, yang kedua adalah sapaya sampajana. Sapaya itu artinya sesuai atau tidak. Jadi sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, tetapi di kitab komentar dijelaskan contohnya ketika seorang biku itu ingin pergi ke cetia atau pagoda melakukan penghormatan kepada Buddha, itu sebenarnya hal yang baik, ya, tetapi perlu merenungkan apakah itu sesuai atau tidak, cocok atau tidak. Ya, dia merenungkan sekarang itu banyak orang yang ramai di sekitar pagoda atau cetia. Ketika saya pergi ke sana, mungkin bisa tersentuh orang lain dan itu tidak bagus untuk seorang biku. Jadi dengan demikian dia tidak jadi berangkat. Jadi dia merenungkan bahwasanya itu tidak sesuai. Jadi secara umum itu mungkin bagus, tetapi apakah sesuai atau tidak itu perlu direnungkan. Dengan cara yang sama, contohnya buah durian itu ya pada umumnya bagus, tetapi perlu merenungkan ya apakah kesehatan saya ya sesuai untuk buah durian ini, apakah saya perlu mengkonsumsi buah durian ini, ya perlu direnungkan sesuai atau tidak. The next one is Gochara Samajanya. Samajanya is knowing, understanding. Gochara is, there are two meanings. Number one is meditation object. Number two is the village where bhikkhu go to for alms of food. Where bhikkhu go to for alms of food. So it is a Gochara. Gochara is somewhere you go every time, especially for the food. Like animals, cows, go somewhere always for the food. So this kind of place is a Gochara. Meditation object also Gochara, because meditator always go there and stay. So one is a meditation object, one is the village where bhikkhu or practitioner goes to for alms of food. So after decision, you will move based on benefit, based on suitability, then you should go with the meditation. So with the meditation, with the object, it means Gochara. For example, let's say here, Basite Doni Bawi. Should I talk? Should I quiet? Now my time, I should talk. Okay, have to talk. This is a beneficial. So everybody waiting like that. So after sometimes giving in time for the translator. So I should be quiet. Okay, after being quiet, I don't have a normal. I don't have a. I have a normal job. If a normal job, what should I do? So, Gochara,
together with the meditation or together with the sleeping. If sleeping is beneficial, must sleep. If not, with the meditation, need to stay. So, because here I have a nisane, so day is when sleeping. So like that, even in the Buddha, when people call sadhu sadhu, the Buddha go and stay in the phala absorption. So for the Buddha have ability to stay in the phala absorption. So normal meditator may stay with the meditation when you have a free time. Knowing a meditation object, knowing Gochara, you should stay. For example, now you are sitting here. So because of something, okay, you want to go to toilet. It is a should go, beneficial. If it not go, problem. Okay, after getting up, before toilet, you don't have any jobs. So you should go with meditation. So this is a kind of, then is called Gochara Samajanya. For the bhikkhus, the same. In the morning, he need to go to village for the benefits, for the food. So he must go. When he is going, no jobs, he should go with the meditation. So this is called Gochara Samajanya. So if you have a special job, you may do that. If you don't have, once you have a chance to pay attention meditation, you stay with the meditation. Maybe Anapana, maybe discerning materiality, mentality, cause and effect, maybe arising and perishing. Which you are practicing. So this kind of samajanya is called Gochara samajanya. Gochara is the object or going for Painapada. So you should go with meditation. Ya, selanjutnya Gochara Sampajana. Jadi Sampajana itu mengetahui, memahami. Gochara itu ada dua arti. Yang pertama adalah objek meditasi, yang kedua adalah desa. Desa tempat di mana biku itu biasanya mengumpulkan dana makanan. Jadi itu adalah Gochara. Jadi sesuatu tempat di mana kamu pergi setiap saat untuk makanan, itulah yang disebut sebagai Gochara. Contohnya seperti sapi, dia pergi ke satu tempat untuk merumput setiap kali dia ingin makan. Jadi tempat itu adalah Gochara bagi sapi. Sama juga yang lainnya itu adalah objek meditasi. Objek meditasi bagi seorang meditator, objeknya itu adalah Gochara atau tempat perginya pikiran meditator tersebut. Tempatnya pergi ke objek meditasi. Jadi objek meditasinya adalah Gocaranya. Ya, seorang biku itu ketika pergi ke tempat mengumpulkan dana makan itu dengan objek meditasi. Jadi tempat mengambil makan, ya perlu pergi dengan objek meditasi. Kemudian di bab ini, yang di bab Sampajana, itu ada penggunaan kata basite tunhi bawe. Jadi ini adalah ketika saya berdiam, mempertahankan keheningan, itu saya mengetahui. Saya dengan pemahaman jernih, dengan kebijaksanaan memahami. Itu maksudnya adalah bagaimana dengan objek meditasi. Jadi saya berdiam dengan tenang, dengan objek meditasi tidak berbicara. Jadi contohnya sekarang, saya sedang memberikan Dhammadesana. Itu perlu berbicara, karena orang-orang sedang menunggu untuk mendengarkan. Orang ingin mendengarkan ceramah Dhamma. Oleh karena itu, saya perlu berbicara. Karena itu memiliki manfaat. Tetapi setelah beberapa saat, itu perlu memberikan waktu bagi
dan beristirahat. Karena di sini ada penggunaan nisine. Nisine itu adalah tidur. Jadi kalau tidur memiliki manfaat, ya itu boleh tidur begitu. Jadi Buddha juga ketika memberikan Dhamma desana, saat orang-orang mengatakan sadu di momen yang singkat itu, ya Sang Buddha berdiam di Phala Samapati. Jadi Sang Buddha memiliki kemampuan untuk berdiam di Phala Samapati. Tapi bagi meditator, ya perlu melihat objek meditasinya setiap saat untuk memiliki manfaat. Jadi contohnya kalau sekarang kamu ingin pergi ke toilet, kamu melihat ada manfaat dengan pergi ke toilet. Oke, kamu boleh berdiri pergi ke toilet. Karena jika tidak pergi ke toilet, maka akan muncul masalah. Tetapi ketika kembali dari toilet, itu tidak ada lagi hal yang perlu dikerjakan. Sehingga kamu perlu pergi kembali dengan objek meditasi. Jadi perlu kembali ke Dhamma Hall dengan objek meditasi karena tidak ada lagi hal yang lain yang perlu dilakukan. Jadi seorang biku itu pergi ke desa untuk mengumpulkan dana makanan. Di perjalanan tidak ada kerjaan yang lain, sehingga biku tersebut itu pergi berjalan dengan objek meditasi. Karena tidak ada kerjaan yang lain, hanya berjalan, ya maka perlu dengan objek meditasi. Jadi jika ada kesempatan, punya waktu, di setiap waktu dengan objek meditasi. Itulah yang disebut sebagai gocara. Jadi objek meditasi itu yang mungkin terkadang objek samatha, terkadang melihat kemunculan dan kepadaman dari nama rupa, melihat sebagai anicca, dukkha, dan anatta, ya itu juga adalah sampajana. Jadi gocara memiliki objek meditasi ketika melakukan pindapata. Okay, these three everyone can practice. Although you are samatha practitioner or vipassana practitioner, so you can practice. But the last one is asamoha samsanya. Asamoha means non-delusion. Samsanya is wisdom. Wisdom of non-delusion. Understanding of non-delusion. So the last one is only for the vipassana practitioner. So samatha practitioner cannot do. Need to see as an element when you are moving forward, moving backward. So consciousness, materiality, how to work, how is the connection. So vipassana practitioner, first of all, have to see separately, just materiality. Later, have to see just mind, mentality. After that, have to see connection. So beginner may not be able to see two things, cause and effect. So normally we have to do one after another. First of all, you should discern materiality. Second, you should discern mentality. So you also know materiality, mentality. Later, trying to know connections. So mind arise, mind goes to materiality with a lot of power of wind. So at that time, body move forward, move backward. So now we are speaking in the same way. The mind wishing to speak. It is mind arising. So materiality here is arising, trying to see connections. So at that time, you understand, no, I'm speaking. This is just a mentality arising, causing materiality here to beat each other. So sound having. So in this way, this kind of understanding is called
asamoha samsenya. Everything you do, how materiality, mentality work. So you should try to know. So this is called asamoha samsenya. Only Vipassana practitioner can practice. Ya, yang 3 di awal itu bisa dilakukan oleh seorang praktisi samatha atau vipassana. Jadi yang 3 awal itu sataka sampajana, sapaya sampajana, gocara sampajana itu bisa dilatih oleh seorang praktisi samatha maupun vipassana. Tetapi yang terakhir, yang keempat ini adalah asamoha sampajana. Jadi sampajana itu memahami, mengetahui. Asamoha itu tanpa delusi, tanpa kegelapan batin. Ini hanya untuk seseorang yang melatih vipassana. Jadi mereka melihat hanya sebagai elemen, hanya sebagai pikiran, kesadaran, dan hanya sebagai materi. Jadi di dalam aktivitas apapun, apakah sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring, mereka hanya melihat, oh ini hanya rupa. Kemudian setelah melihat semuanya hanya rupa, dia berusaha melihat, oh semuanya ini hanya mentalitas. Setelah itu, setelah melihat rupa, materi, dan mentalitas, meditator tersebut itu melihat koneksinya, koneksi dari rupa dan mentalitas. Jadi bagi seorang pemula, dia tidak bisa langsung melihat sebab dan akibat. Dia perlu pertama-tama melihat rupa, setelah itu melihat nama, setelah itu melihat koneksinya. Ya, rupa itu muncul, ya terkadang ada unsur angin yang lebih dominan, yang lebih banyak, kemudian muncullah perubahan yang dikatakan sebagai berjalan ke depan. Kemudian, ya ada juga berjalan ke belakang atau berjalan mundur. Ya ini karena unsur angin yang lebih dominan yang muncul di dalam materi. Kemudian seperti berbicara, itu juga unsur angin yang dominan yang naik ke atas, membentur satu sama lain, kemudian muncul suara. Jadi ini juga dilihat dengan pemahaman jernih, melihat hanya rupa dan nama, kemudian koneksinya satu sama lain. Memahami dengan cara demikian, melihat hanya nama rupa, sebab dan akibat, yang muncul dan lenyap, bagaimana koneksi mereka, itulah yang disebut sebagai asamoha sampajana. Jadi memahami seperti demikian, itu adalah asamoha sampajana. Jadi apapun yang dilakukan, melihat hanya sebagai nama rupa, koneksinya. Jadi inilah yang disebut sebagai asamoha sampajana. Ini hanya bisa dilatih oleh seorang yang melatih vipassana. So, time is up. Huh? We should stop here. Sharing merit. Idam me bonyam nirvanasa pachayo hodu mama bonya bhagam sava sadanam pajemi te save me samam bonya bhagam lavandu saru saru saru. Okay, you want to ask? Okay, can. Ko Harti, bisa tolong passing mic-nya? Saya Li mau bertanya. Paling depan.
Pandami Sayadaw, I would like to ask, Sayadaw, is it possible in the human world, the Sotapanna who already become Sotapanna, I can say for the second times become Sotapanna, reborn as the human? Reborn. What? I know. I mean, in this world, as a human being, already become Sotapanna before. Is it possible or not? This is the second. Already. What already? Already become Sotapanna in another world, in another realm. In another realm, already become Sotapanna, maybe in Dewa, become Sotapanna. And is it possible become a human world the second time Sotapanna? No need to be second time. Sotapanna. No, Sotapanna can 7 times. Right? No need to be second time. No need to be second time. No, I mean, is it possible or not? Already as a Dewa become Sotapanna, is it possible reborn for the second time? Sotapanna 7 times reborn, right? So the second times reborn as Sotapanna. Reborn is possible. Possible. Reborn is possible. Okay, so my question is, for the Sotapattimaga, only arise 1 time. Yeah. After that, Phala, right? So when become Dewa as Sotapanna and become human as Sotapanna, when practice meditate, should be from the start again, right? No, practice meditation will be Sakadagami, second level of noble basa. You already say Sotapattimaga is only 1 time. Yeah. Why you want to be 2 times? So it's so if only how to say, if attains Sotapanna and reborn as a human as the second life as Sotapanna, after that practice meditate, sure become Sakadagami. Yeah. So you're not sure lah. If improve, will be Sakadagami. Will not be again Sotapanna. Oh, so Sotapanna is already. Oh, so when meditate will not attain the Sotapattimaga again. You already say Sotapattimaga is only 1 time. Yeah. That's why I want to make sure. Oh. Okay. All right. Thank you, Sayadaw. You don't need. Okay. Sayadaw, the second time only want to make sure. Today, for the how to say, Iriyapatha, is it only Vipassana or also can Samatha? Iriyapatha is Vipassana. Vipassana only. Okay. Thank you, Sayadaw. Okay. Sadhu.